Oke, halo, ketemu lagi dengan Budian di kelas sosiologi. Nah, sekarang Budian akan melanjutkan materi masih tentang perubahan sosial. Tapi sekarang kita masuk ke submateri faktor penyebab perubahan sosial. Nah, kita tahu kalau terjadinya sebuah fenomena sosial atau perubahan sosial itu sendiri bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, apa saja di dalamnya? Mari kita lihat. Nah, dua faktor ini faktor internal dan eksternal. Nah, salah satu bentuk perubahan faktor penyebab dari perubahan sosial yang internal, yang pertama yaitu perubahan kependudukan, gitu ya. Jadi, ketika terjadi urbanisasi, kemudian ketika terjadi mobilitas atau kemudian perpindahan penduduk, maka itu sangat memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Kita lihat seperti di kota-kota besar gitu ya, adanya perpindahan penduduk ini menyebabkan sangat padat gitu ya penduduknya, dari desa semuanya pindah ke kota, sehingga kemudian di kota-kota besar terjadi penumpukan penduduk atau ledakan penduduk. Selain itu juga ada faktor penyerta, ada terjadi kemacetan, kemudian ada pengangguran. Nah, itu bagian dari dampak perubahan sosial yang kemudian berdasarkan dari faktor perubahan kependudukan. Atau kemudian yang selanjutnya ada pada ledakan penduduk gitu ya. Jadi ada kelahiran dari penduduk yang kemudian ini tidak bisa terkontrol, sehingga kemudian terjadinya kepadatan penduduk di sebuah wilayah atau di beberapa wilayah yang menyebabkan semakin padat dan semakin sesak seperti itu. Itu juga mengakibatkan perubahan sosial. Faktor yang selanjutnya dari internal yaitu adanya penemuan-penemuan baru nih, gitu ya. Kalau zaman dulu kita semuanya serba tradisional, serba manual gitu, tapi saat ini kita bisa melakukan peninjauan atau pengamatan di beberapa lokasi hanya cukup dengan teknologi gitu ya. Di sini ada teknologi yang kemudian ini sangat membantu atau sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Oke, selanjutnya ada konflik nih, konflik di dalam gitu ya. Jadi konflik yang kemudian berpengaruh atau dominan di Indonesia ini ada 3, terorisme, kehamilan tidak diinginkan, atau kemudian ada pernikahan usia dini, dan yang terakhir adalah penggunaan narkoba. Nah, 3 konflik besar ini menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial yang luar biasa di Indonesia ini. Kemudian masih di dalam faktor internal, yaitu adanya pemberontakan atau revolusi. Biasanya kenapa? Di sini muncul yang namanya gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini biasanya dilatar belakangi adanya ketidakadilan atau kemudian ada penolakan, penolakan, atau kemudian ada sesuatu yang tidak setara. Sehingga kemudian masyarakat melakukan yang namanya gerakan sosial dalam bentuk pemberontakan atau kemudian revolusi, karena ada yang nggak beres nih gitu ya. Jadi mereka melakukan mobilisasi massa atau solidaritas mereka dilanjutkan dengan gerakan sosial. Nah, bagaimana dengan faktor eksternal? Mari kita lihat. Yang pertama adalah perubahan akibat lingkungan fisik. Nah, bisa dicontohkan di sini terjadinya bencana alam. Kalau kita lihat ini adalah sebuah contoh terjadinya gempa bumi ya. Gempa tahun 2006 gitu ya, yang kemudian ini contoh Ibu ambilkan dari kondisi sebuah lingkungan fisik di Bantul, daerah Bantul, ini juga sangat berpengaruh pada perubahan sosial. Kemudian peperangan nih di beberapa negara bagian di dunia ini masih terjadi kecaman gitu ya, peperangan, masih kemudian banyak sekali bom atom yang kemudian ini memang secara internasional belum bisa dimediasi atau perundingan damainya belum ketemu titik temunya. Oke. Nah, ini yang kemudian juga berpengaruh dari faktor eksternal gitu ya. Ada kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat lain, baik itu dari sekolah, bisa juga dari artis, kemudian bisa juga dari beberapa tokoh yang ini menjadi role model gitu ya. Role model yang menunjukkan atau kemudian yang mereka membawa kebudayaan dari luar,
kebudayaan luar yang kemudian dimasukkan ke dalam sehingga membuat interaksi sosial atau tren-tren yang terjadi di Indonesia ini menjadi berubah. Nah, kalau tadi penyebabnya, sekarang kita bicara soal pendorongnya. Sebenarnya 11-12 sih hampir sama, tapi secara singkatnya ini mereview dari tadi faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, yang pertama ada ini tadi ya sudah dibahas adanya kontak dengan kebudayaan lain gitu ya. Jadi ada pengaruh budaya yang kemudian masuk sehingga membuat tatanan sosial di sebuah masyarakat itu menjadi berubah. Kemudian adanya sistem pendidikan yang formal nih, jadi ada wawasan baru atau kemudian ada pengetahuan baru tentang tingkat atau sistem pendidikan yang memang perlu diubah gitu ya. Kalau kita bicara soal bentuk perubahan sosial, tadi kita jelas sesuai dengan progres ya, bentuk perubahan sosial yang progres. Kemudian sikap menghargai karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju gitu. Jadi di sini sebenarnya juga dipengaruhi dari faktor sebelumnya tuh, karena ada kontak dengan kebudayaan lain, mereka membawa pembaruan-pembaruan atau inovasi-inovasi sehingga kita juga jadi kepo-kepo nih. Nah, jadi karya-karya yang kemudian sudah masuk ke Indonesia atau masuk ke lingkungan sosial kita itu kemudian dihargai dan akhirnya kita punya kesadaran untuk kemudian juga ikut maju. Ada keinginan untuk kemudian kita belajar budaya-budaya baru atau kemudian penemuan-penemuan baru itu kayak apa. Kemudian adanya toleransi nih, adanya toleransi atau mau menerima hal-hal baru gitu. Jadi kayak perbedaan, kemudian keberagaman budaya, keberagaman sosial itu sudah dapat atau sudah cukup bisa diterima oleh masyarakat kita sehingga kemudian muncul rasa toleransi untuk menghargai perbedaan-perbedaan itu. Jadi di sini ada perbedaan, kemudian ada keberagaman. Nah, di masyarakat multikultur sudah sangat bisa dihargai gitu ya. Kemudian ada sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. Kita belum lupa bahwa kemudian ada sistem tatanan sosial sebuah masyarakat yang kemudian memungkinkan terjadinya mobilitas gitu ya. Mobilitas sosial baik itu naik maupun itu turun. Oke, kemudian ini juga masih tentang pendorong perubahan sosial. Di sini ada penduduk yang heterogen. Nah, ketika heterogen, di sini kita bicara juga tentang keberagaman, gitu ya. Jadi tidak semuanya sama, gitu ya. Tidak semuanya sama, tidak sama. Jadi kita bisa beradaptasi dan ya perubahan sosial itu menjadi sangat dinamis ketika kemudian sebuah kondisi masyarakat itu strukturnya sangat heterogen gitu ya. Kemudian ketidakkuasaan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu gitu. Jadi kayak misalnya contohnya ke teknologi nih, ada beberapa masyarakat, beberapa kelompok masyarakat yang kemudian dia tidak paham atau bisa kita bilang gaptek gitu ya terhadap ilmu pengetahuan atau teknologi yang baru, sehingga kemudian membuat ya kita memang harus berubah nih, kita memang harus kemudian mengikuti, nggak usah jauh-jauh nih kayak ini. Sekarang pembelajaran jarak jauh memungkinkan kita untuk kemudian ya memang kita harus melakukan teleconference, kita harus melakukan Zoom meeting atau kemudian dengan platform-platform lain yang memang itu memaksa kita untuk harus melakukan itu gitu di situasi yang seperti ini, sehingga kemudian itu menjadi dasar dari adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat ini. Kemudian yang selanjutnya orientasi ke masa depan nih. Jadi memang kita punya proyeksi, punya prediksi dan juga punya punya perencanaan terhadap masa depan gitu. Ketika kemudian sebuah masyarakat itu hanya stuck, tidak mau menerima wawasan baru atau kemudian pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga itu menyebabkan sebuah masyarakat itu sendiri akan menjadi stagnan. Ya gitu-gitu aja gitu, sehingga dia tidak akan maju-maju. Nah, di poin ini sebuah masyarakat terutama masyarakat modern dia punya orientasi masa depan yang lebih oke, lebih terencana, lebih sistematis seperti itu. Kemudian ini nilai ya nak, sorry typo. Ini nilai, maksudnya nilai. Nilai bahwa manusia itu harus memperbaiki hidup. Nah, jadi bukan soal ketidakpuasan ya, tapi ini bagaimana kemudian kita bisa atau kita mampu melakukan refleksi bahwa, oh iya nih kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah ya kita hanya akan di situ-situ aja, kita nggak akan maju dan kita juga tidak akan bisa bersaing atau berkompetisi dengan dunia luar.
Oke, kemudian ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ini yang kemudian menjadi faktor penghambat nih. Jadi kita menutup diri nih, gitu. Kita introvert, pokoknya kita nggak mau dipengaruhi oleh budaya lain. Kita nggak mau berkomunikasi dengan masyarakat dari luar suku kita, misalnya seperti itu. Sehingga kemudian menyebabkan ya sudah, tidak akan terjadi perubahan sosial. Kemudian adanya perkembangan iptek yang lambat gitu ya. Jadi nggak update gitu, sehingga kemudian menyebabkan kita juga tidak terjadinya perubahan sosial dalam sebuah masyarakat. Kemudian masyarakat yang tradisional, nah ini hampir sama nih kayak yang di atas ya, kayak yang di atas gitu, jadi tertutup ya di sini, tertutup. Oke, itu juga justru ini kita ya, menghambat kita ya, menghambat bagaimana kemudian kita juga jadi cupu, kita nggak ngerti dunia luar kayak apa, mereka udah sampai mana, kita masih di mana, kayak gitu ya. Kemudian rasa takut, nah ini jadi di sini tuh lebih ke parno ya. Aduh, ntar kalau kita ngikutin mereka, kita jadi negatif, misalnya seperti itu. Atau kemudian karena keegoisan kita gitu ya, kita aduh jangan deh nanti kita bakalan terguncang nih budaya-budaya yang kita miliki gitu ya. Di situ yang kemudian menyebabkan terhambat. Nah, kemudian ini prasangka gitu ya. Jadi aduh, ini kalau orang baru pasti akan ganggu nih. Jadi nanti stabilitas masyarakat kita akan menjadi tergoncang nih. Nah, itu juga menghambat. Kemudian ideologis. Nah, kita berpaku pada ya sudah kita punya ideologi seperti ini nggak bisa diubah. Ini beda halnya dengan perubahan ideologi yang memang negara ya. Tapi ini kita bicara soal mungkin kesukuan atau kelompok-kelompok tertentu yang memang dia sama sekali tidak mau bersinggungan dengan orang lain atau kemudian dari kebudayaan lain dari masyarakat suku lain gitu ya. Kemudian ada adat dan kebiasaan yang mendarah daging. Nah, ini karena sudah diwariskan gitu ya. Jadi secara turun temurun, oh iya kalau nenekku begini ya sudah aku harus begini terus. Jadi tidak akan ada proses di mana oh iya ya ada hal lain loh ternyata yang bisa kita pelajari atau bisa kita adopsi kayak gitu nggak bisa. Jadi itu bisa dikategorikan penghambat perubahan sosial. Kemudian ada nilai tentang hakikat hidup yang memang buruk dan nggak dapat diperbaiki gitu ya. Jadi kayak contohnya ada nilai-nilai yang kemudian diketahui gitu ya bahwa kalau terjadi perubahan sosial atau ada nilai-nilai baru, nah itu sudah dijudge atau kemudian oh kalau teknologi masuk nih pasti akan menggagalkan atau mengganggu stabilitas interaksi sosial dalam sebuah masyarakat gitu. Jadi ada judgement dulu terhadap ketika ada budaya baru yang masuk itu pasti akan merubah total atau mengikis tradisi kebudayaan yang memang itu sudah mengakar di dalam sebuah masyarakat seperti itu. Oke, sampai di sini semoga kalian sudah jelas ya dengan yang Budian jelaskan tentang faktor pendorong dan juga penghambat perubahan sosial. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.